udah pas. Kurang pendek Pak Nur. Pak Nur dipendekkan sedikit. Turunkan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan semoga segera menaikkan ibadah haji semua. Amin. Tapi jangan cuma amin sambil daftar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa yaqulul haqqu tabaraka wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Hadaratil muhtaramin wal muhtaramat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para bapak pimpinan dan seluruh yang terkait yang hadir dalam peringatan acara Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siang hari ini, yang senantiasa bersama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ada dua hal yang perlu kita garis bawahi dalam rangka acara peringatan Isra wal Mi'raj ini. Pertama adalah perjalanan suci rihlah muqaddasah ardiyah yang bersifat kebumian, yang mana perjalanan suci tersebut dimulai dari Masjidil Haram Makkah Mukarramah menuju Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Ini adalah rihlah muqaddasah yang bersifat ardiyah, perjalanan suci yang berada di bumi. Bapak Ibu yang mulia, kemudian yang kedua, rihlah muqaddasah samawiyah, perjalanan suci dimulai dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha, merupakan perjalanan yang bersifat samawi. Bapak Ibu, sebenarnya peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa yang biasa-biasa saja. Di kalangan para nabi, para rasul, di kalangan para malaikat, peristiwa yang biasa, peristiwa yang masuk akal saja. Tetapi karena akal otak manusia tidak mampu menjangkaunya, sehingga ini disebut dengan peristiwa yang luar biasa. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, maka semuanya pasti akan terjadi. Bagi Allah hal yang biasa saja. Subhanalladzi asra bi'abdihi
Maha suci Allah, Zat yang maha segala maha memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha, kemudian kembali. Perjalanan itu tidak sampai ditempuh satu malam. Bagi Allah hal yang biasa saja, tetapi bagi selain Allah merupakan hal yang luar biasa. Sehingga saat itu Bapak Ibu, tidak semua orang mau menerimanya, kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menerima peristiwa Isra wal Mi'raj itu tidak diterima dengan akalnya, otaknya, kecerdasan intelektualnya, tidak, tetapi diterima dengan sifat imaniyah, diterima dengan kadar keimanannya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka melalui peristiwa Isra wal Mi'raj ini ada 3 hal yang perlu kita catat, yang perlu kita garis bawahi, yang akan kita ingat sepanjang sejarah apa intisari peristiwa Isra wal Mi'raj tersebut. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi menjelang wafat, Nabi memberikan nasihat, memberikan wasiat 3 hal. Yang pertama, Nabi merisaukan kepada seluruh umatnya yang keluar dari mulut beliau yang mulia. Kerisauan yang pertama adalah ummati, ummati. Bagaimana nasib umatku? Bagaimana nasib umatku? Apakah mereka nanti akan selamat? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kerisauan baginda Nabi yang beliau dapatkan melalui peristiwa Isra wal Mi'raj tersebut. Menjelang wafat baginda Nabi, merisaukan kepada kita sebagai umatnya adalah perkara sholat, as-sholah, as-sholah. Lalu yang ketiga, Nabi merisaukan kepada kita sebagai umatnya. Beliau memberikan nasihat, wasiat, kerisauan kepada umat, an-nisa, an-nisa. 3 hal tersebut Bapak Ibu yang akan kita kaji, akan kita garis bawahi intisari peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nabi ketika menjalani peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi ditampakkan oleh Allah berbagai macam peristiwa demi peristiwa. Baginda Rasulullah ditampakkan bagaimana hal ihwal keadaan alam surga. Rasulullah ditampakkan hal ihwal bagaimana keadaan seluruh umat manusia, mereka berada di dalam neraka. Nabi telah ditampakkan oleh Allah berbagai macam peristiwa demi peristiwa yang akan terjadi. Salah satu peristiwa yang dijalani oleh baginda Rasulullah SAW ketika Nabi Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha yang didampingi oleh malaikat Ruhul Amin, malaikat Jibril mengendarai burung. Di tengah perjalanan Mi'raj tersebut, Nabi telah dipanggil-panggil oleh satu suara yang mana Nabi belum kenal suara itu. Ya Muhammad, ya Muhammad, ta'al, ta'al. Suara itu memanggil baginda Rasul. Wahai Muhammad, kemarilah, kemarilah. Pandanglah aku, pandanglah aku.
ternyata baginda Rasulullah tawajuh, konsentrasi penuh mengikuti perjalanan rihlah muqaddasah samawiyah tersebut yang didampingi oleh Ruhul Amin malaikat Jibril alaihissalam. Setelah Nabi melewati panggilan demi panggilan itu, lalu malaikat Jibril ditanya oleh baginda Nabi, "Ya Jibril, suara apa itu? Suara siapa itu wahai Jibril telah memanggil-manggil aku?" Lalu malaikat Jibril pun menjawab pertanyaan baginda Rasulullah SAW. "Ya Rasul, itu suara seorang wanita yang sudah tua renta, tetapi dia bersolek." "Ya Rasul, kalaulah seandainya engkau menoleh memenuhi panggilan seorang wanita yang sudah tua renta yang bersolek itu, ya Rasul, maka ketahuilah umatmu di akhir zaman mereka akan tertipu dengan peristiwa demi peristiwa kehidupan di dunia ini. Karena seorang wanita tua renta yang bersolek itu merupakan gambaran, ya Rasul, gambaran hingar-bingarnya dunia, yang mana dunia beserta isinya ini merupakan hiasan-hiasan dalam kehidupan yang senantiasa menipu. Bapak Ibu, dapat kita bayangkan bagaimana khususnya bapak-bapak kalau seandainya ada seorang wanita yang sudah tua renta tetapi bersolek, pakai lipstik, pakai ini itu segala macam, kira-kira bagaimana Bapak? Hah? Menarik tidak kira-kira? Ya menarik saja, namanya wanita kok. Bagaimanapun bentuknya, wanita itu selalu menarik. Sekalipun sudah tua renta yang berhias, tetap saja menarik. Kira-kira bagaimana? Menarik tidak? Hah? Masih normal dan baik. Itulah gambaran dunia Bapak Ibu beserta isinya. Seandainya baginda Rasulullah menoleh panggilan seorang wanita tua renta yang bersolek itu, maka seluruh umat manusia di akhir zaman ini akan tertipu dengan dunia beserta isinya. Wong Kanjeng Nabi tidak menoleh saja, berapa banyak mereka yang tertipu Bapak Ibu. Padahal baginda Rasulullah tidak menoleh. Berapa banyak umat manusia yang tertipu dengan keadaan dunia ini. Karena memang Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran, keadaan dunia itu menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali menipu. Innamal hayatud dunya laibun wa lahun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Wazinatun, perhiasan, wa tafakhurun, bangga-banggaan, wa takathurun, saling banyak-banyakan. Itulah keduniaan Bapak Ibu. Orang tua-tua kita dahulu yang soleh-soleh, mereka yang senantiasa taat kepada Allah, tawajuh apa yang menjadi perintah Allah. Ditamsilkan orang dahulu itu Bapak Ibu, perkara akhirat ditaruh di atas kepala, perkara dunia dijinjing dengan tangan kiri dalam melaku perjalanan ini. Karena memang hidup di dunia ini sebenarnya adalah dalam laku perjalanan. Kita jangan tertipu, jangan lupa. Makanya wong tua-tua biyen niku nek maringi nasihat, le wong urip ing dalem alam donya iki persasat padha karo wong mampir mobil.
dalam laku perjalanan, perkara akhirat ditaruh di atas kepala, perkara dunia dijinjing dengan tangan kiri. Niku wong biyen zaman mbah-mbah kula sampean sing soleh-soleh. Ketika dalam laku perjalanan ini ada apa-apa perkara akhirat yang di atas kepala mau tumpah, mau goleng, Pak, mereka rela mengorbankan, melemparkan perkara dunia yang dijinjing dengan tangan kiri itu, kemudian kedua tangannya digunakan untuk memegangi perkara akhirat yang ada di atas kepala, sehingga urusan akhirat selamat. Niku wong biyen urusan akhirat ditekek ndukure sirah, urusan donya dijinjing tangan kiwa. Nek ana apa-apa di tengah perjalanan urusan akhirat ndukure sirah iki aping golek. Perkara donya sing dicengkiwing tangan kiwa diuncalno, tangan lorone kanggo nyekeli urusan akhirat nang ndukure sirah. Selamat. Tapi umat akhir zaman para rawuh dibalik. Urusan dunia ditekek ndukure sirah, urusan akhirat dicengkewing tangan kiwa. Dalam laku perjalanan, nek ana apa-apa ni urusan dunia ndukure sirah iki aping golek, mereka rela melemparkan perkara akhirat yang dijinjing dengan tangan kiri itu, kedua tangannya memegangi perkara dunia di atas kepala. Keterangan ini jelas apa enggak? Jelas tidak kira-kira? Berapa banyak mereka gara-gara ngejar setoran, Pak, urusan sholat hilang. Gara-gara kejar setoran, urusan puasa Ramadan tebal, hilang. Wayahe poso ora gelem poso, wayahe salat ora gelem salat. Mergo apa? Tangan lorone kanggo nyekeli perkara donya nang ndukure sirah. Itu orang zaman akhir. Berapa banyak mereka tertipu dengan keduniaan ini. Padahal Rasulullah tidak menoleh panggilan wanita tua renta yang ditafsirkan dengan bingar-bingarnya dunia ini. Maka Nabi ketika menjelang wafat, beliau risau kepada kita, ummati, ummati, bagaimana nasib umatku, bagaimana nasib umatku. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita mengadakan peringatan acara Isra wal Mi'raj ini dalam rangka bagaimana kita menyegarkan kembali ingatan kita dalam laku perjalanan kita agar supaya berhati-hati. Muga-muga paling selamat kabeh. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sudah tahu, Pak, mana halal mana haram, sudah tahu itu. Kata Nabi, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Sing halal iki jelas, sing haram iki jelas. Wa bainahuma mustabiyatun, di tengah-tengahnya itu remeng-remeng barang syubhat. Tapi berapa banyak di antara kita umat manusia di akhir zaman, mereka memilih barang yang haram daripada barang yang halal. Masya Allah. Kok menengkape ini? Rumah medeni orang rumah suara. Bapak Ibu sekalian, umat akhir zaman ini berapa banyak mereka malu kalau jadi orang miskin, Pak. Malu kalau jadi orang fakir, miskin, orang lara. Sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan, mendapatkan harta benda, kekayaan, pangkat jabatan, kedudukan. Mereka menyangka, mengira bahwa dengan harta benda, kekayaan, pangkat jabatan, kedudukan jadi mulia. Padahal tidak, saudara. Kemuliaan, kesuksesan, kejayaan ada dalam perintah Allah, ada dalam iman. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, nasihat baginda Nabi ketika menjelang wafat, 3 hal tersebut. Yang pertama, kerisauan Nabi terhadap umat ini. Baik,
Ini 3 macam Bapak Ibu. Kalau saya jelaskan secara detail ini nasihat Nabi, setiap satu item 1 jam, mantap, tolong item tolong jam ini. Ya, setuju sama. Ini saya bingung loh. Ini sampai maghrib ini kok. Ayo apa setuju aja? Sampai setuju kalau bapak setuju Pak. Nggak mau sok pengajian sampai maghrib. Sampai lu gini aku tak boleh lah lu. Muka-muka paringi selamat kabeh lho. Ono wong loro Pak. Wong sugih karo wong mlarat. Iki podo-podo ahli swarga kamu. Kan bahas wong ahli neraka, sing dibahas wong ahli swarga. Mergo tak delok modele iki wajah ahli swarga kabeh. Potongane. Mbuh jahitane gak lho. Lho sing penting potongan dhisik. Lho nggih, wong ahli swarga niku kudu duwe potongan. Aja maneh wong ahli swarga, potongane piye ahli swarga iku? Nek krungu adzan berangkat nang masjid, sholat, itu potongan ahli swarga. Bengi tangi tahajud qiyamul lail, iku potongan ahli swarga. Ojo maneh wong ahli swarga kudu duwe potongan. Wong sugih lho kudu duwe potongan. Kula kandhani sampeyan iku. Wong sugih niku kudu duwe potongan. Piye potongan wong sugih? Wong sugih niku ojo maneh mlakune watuke niku siji. Watu wong sugih, watu itu. Apa maneh mlakune? Piye mlaku wong sugih? Jajal sampean buktekno, sampean duwe akeh. Saiki beki woteng ngarep buri duwe iki, ngisor dhuwur duwe tok isine. Mlaku, nek mlaku piye? Semangat, soalnya duwe akeh. Bareng giliran gak duwe duit piye nek mlaku? Delok modele pengalaman kabeh gak duwe. Bapak Ibu ada 2 orang. Situke wong sugih, situke wong melarat. Tapi karo-karo di ahli swarga. Nek upama kula sampeyan dikongkon milih, pilih sing sugih ahli swarga apa melarat ahli swarga? Nah, berarti normal sampean. Rata-rata mesti pilih sing sugih ahli swarga. Aja maneh wong awame, sak kiai-kiai ini bisa pilih sugih ahli swarga. Mergo napa? Iki isih urip ing dalem alam donya. Niku lumrah, wajar. Tapi nanti kalau sudah berada di akhirat pada masa lain urusan. Uang sing nang donya biyen milih dadi wong sugih ahli swarga bakal getun menyesal mereka. Kenapa? Karena orang fakir miskin wong melarat ahli swarga iku kok bakal mlebu swarga luwih dhisik setengah hari timbang wong sugih-sugih. Dadi isu-isu mari sembahyang subuh wis dikiring mlebu swarga, wong sugih-sugih engko dhisik. Awan matuk beduk lagi digiring mlebu swarga. Lho, wong larat mlebu swarga luwih dhisik, wong sugih kari-kari. Selisih setengah hari. Lho, jadi mulai isuk sampai awan, wong larat iki wis tenguk-tenguk tenang-tenang seneng-seneng nang swarga, wong sugih isik kelayapan kepanasan datang pada mahsyar. Ya apa? Pilih di sugih apa larat? Oh anjir. Ya wajar Pak lumrah. Ya Ustaz wong setengah hari ae. Setengah hari nggih. Datang ayat Quran iku dipun dawuhaken Gusti Allah wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Lah nek nang akhirat iku sedina padha karo 1000 tahun, setengah hari 300 tahun. Ya apa? Pilih ndi wong sugih apa wong larat?
Wong miskin, wong melarat sakniki dinyek-nyek, dikece, dijadikan bahan bulian. Oh, hati-hati. Makanya ditakdir dari wong melarat, bersyukur. Hari ini berapa banyak orang yang merasa malu jadi orang miskin, sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Hari ini berapa banyak mereka merasa malu kalau punya derajat yang rendah-rendah, sehingga mendapatkan derajat tinggi, pangkat jabatan, kedudukan dengan segala cara. Padahal orang yang fakir, miskin, wong sing melarat bakal mlebu swarga luwih dhisik 500 tahun. Lah wong sugih-sugih iki kok bakal menghadapi hisab sing macem-macem hisab. Lah wong melarat opo kok mlebu swarga luwih dhisik, mboten nate dihisab para. Lho, kok nopo isih bertahan? Hah? Ya tak apa-apa, wong iku urusane sampe. Sing penting kula pun nyampe nang akhirat kok ditakoni karo Gusti Allah, ya apa kan sing duwe ilmu, sing ngerti ngaji, sing maca Quran, wis mbok sampean sampun pangeran. Pancen wong kene ndabel kabeh. Iya, saya sudah menyampaikan. Karena kalau saya tidak menyampaikan perkara ini nanti di akhirat bapak-bapak, ibu-ibu akan menuntut saya. Wong kula niki mboten sumerep pangeran, ustaz niku ngerti kula mboten dikandani. Mangkane kula niki keleleran terpada masa kaya ngeten iki. Kula tuntut. Lah ndi saiki ustaz iki? Nggih kula Pak Bos ini. Tapi nek kula pun nyampekno sampean sing pancet bertahan, Pak, ya wis urusan dhewe-dhewe. Resiko tanggung Penumpang. lho, penumpang. Ya nopo? Sing pancet iki bertahan. Masya Allah. Jangan malu jadi orang miskin. Seharusnya malu jadi orang kaya, kekayaannya didapatkan dari jalan yang haram. Na'udzubillah min. Ini nasihat Nabi, wasiat baginda Nabi, kerisauan baginda Nabi terjadi di zaman akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, ya nopo dilanjut. Kok lanjut aja, soalnya mau begini lanjut aja. Wis lah. Tak diundang mana tak pakai kan. Ini mana minumnya sini. Kita tunggu sedikit. Suara saya sudah kayak Masya Allah. Saya itu tinggal di Kemarin sini Bu, dekat. Dulu saya pernah tinggal di Darmo Permai. Darmo Permai itu dulu perumahan yang elit dulu. Sekarang sudah tidak elit lagi karena sudah ada Pakuwon, ada Citralen, ada Termogol dan sebagainya. Ada yang lebih elit. Pada waktu dulu saya tinggal di Darmo Permai itu perasaan saya sudah tinggal di perumahan elit. Setiap pagi itu rumah saya di Darmo Permai Utara 121 di Taman Darmo Permai. Masjidnya jauh di selatan. Jadi saya kalau pagi sebelum subuh dari rumah itu jalan kaki ke masjid dari utara ke selatan. Sebelum subuh, di sana kan minoritas. Sebelum subuh saya berangkat. Tetangga kanan kiri saya juga berangkat juga, singkek-singkek, ngerti singkek kan? Bau teh.
Saya berangkat sebelum subuh menuju masjid, mereka pun berangkat juga keluar dari rumah. Kita sesama tetangga kenal baik, tapi mereka berangkat jogging. Nah gitu, berangkat senam pagi, olahraga, jalan kaki, sambil ditemani sama anjingnya. Saya berangkat menuju masjid, mereka bersama anjingnya berangkat jogging. Setelah sholat subuh selesai, sholat isyraq, saya baru pulang. Begitu saya pulang jalan kaki, memang sambil olahraga. Begitu sudah dekat ke perumahan saya toleh kanan kiri. Tetangga yang sebelum subuh berangkat bersama-sama dengan saya itu, ternyata mereka sudah duduk-duduk di depan rumah mereka masing-masing. Lunggu-lunggu ambek dikandani asu nih. Tak lirik tiba asu nih kayak ngombe susu. Lah iku wis pati kalah karo asu nih singkel kayak ngene bariku. Loh, banyu putih. Ya, sudah singkek itu dari susu, Pak. Wis nrimo ing Bandung ae. Syukur ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sing penting halal ya. Yang kedua, Nabi risau kepada umat akhir zaman, yang mana saat itu Nabi ketika menjelang wafat semua para malaikat datang. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, semua para malaikat menjemput Rasulullah SAW ila rafiqil a'la. Lalu Rasulullah kemudian memberikan nasihat. Apa yang keluar dari mulut beliau yang mulia, kerisauan beliau, ummati, ummati. Yang kedua, as-shalah, as-shalah. Bagaimana sholat umatku di akhir zaman nanti sejak sepeninggal aku. Kalaulah para sahabat mereka semua hidup satu zaman dengan Nabi, mampu mengkopi kehidupan Nabi 100%. Tapi bagaimana umat-umat di akhir zaman berikutnya? Setelah Nabi wafat ganti para sahabat wafat ganti kurun para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para aslafun salih, semuanya wafat sampai hari ini kita. Rasulullah risau kepada mereka, kepada kita semuanya, dari sudut pandang sholat. Bapak Ibu, semua perintah Allah dalam rukun Islam ini, Allah turunkan perintah melalui wasilah perantara malaikat Jibril alaihissalam. Allah perintahkan puasa, malaikat Jibril turun membawa wahyu. Allah perintahkan berzakat, Allah utus malaikat Jibril membawa wahyu. Allah perintahkan apalagi puasa, zakat, haji. Allah utus malaikat Jibril membawa wahyu untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW. Tapi perkara sholat tidak, saudara. Perintah sholat Allah panggil baginda Rasul melalui peristiwa Isra wal Mi'raj. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha. Tidak lama kemudian baginda Rasul kembali membawa oleh-oleh perintah sholat. Nah ini panggilan ada ini. Dalam hati kita niat sama-sama nanti. Setelah itu nanti kita sholat ya. Sholat berjamaah. Bapak Ibu yang mulia, sholat itu adalah pertama kali yang akan ditanya oleh Allah. Nabi mengatakan awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali seorang hamba akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, bukan perkara yang lain-lain. Berapa banyak hartamu, berapa banyak kekayaanmu, berapa tinggi pangkat jabatan kedudukanmu. Tidak. Tapi
Tapi yang ditanya pertama kali adalah perkara sholat. Bapak Ibu, ketika seorang jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, kita sama-sama mendengar keterangan semacam ini. Apa pertama kali yang ditanya oleh malaikat Munkar Nakir kepada jenazah tersebut? Kira-kira apa Bapak Ibu? Hah? Apa yang ditanya kira-kira? Pertanyaan apa? Modelnya wis siap ini model. Sudah dapat bocoran. Sudah dapat bocoran. Pertanyaan malaikat Munkar Nakir itu Bapak Ibu, kenapa kalimatnya man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma kitabuka, apa kitabmu? Wa ma kiblatuka, apa kiblatmu? Wa man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Ini semua pertanyaan-pertanyaan yang menjawab bukan mulut kita, bukan. Tapi yang menjawab adalah amalan sholat yang kita lakukan sehari-hari itu. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Bagaimana bisa menjawab Allahu Rabbi kalau dia tidak pernah Allahu Akbar? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Bagaimana bisa menjawab Muhammadun Nabiyyi kalau kita tidak pernah membaca sholawat kepada Nabi di dalam sholat? Wa ma kitabuka, apa kitabmu? Bagaimana kita bisa menjawab Al-Qur'anu kitabi kalau kita tidak pernah sholat membaca Fatihah? Wa ma kiblatuka, apa kiblatmu? Bagaimana kita bisa menjawab Al-Ka'batu kiblati nek gak tahu madhep mulon, Pak. Madhep mulon ya. Saya punya teman baru pulang dari Amerika Latin, Suriname itu. Dia cerita, orang-orang sana itu kalau bertanya sesama temannya itu begini. Kalau orang kita ini, orang Indonesia ini, biasanya ya baca wis sembahyang, wis sholat, ngono. Nek wong kono enggak, Pak. Piye, Pak? Wis madhep mulon dulu. Wis madhep mulon katanya. Ternyata dulu mbah-mbahnya itu orang sini, orang Jawa. Jadi nek sholat itu madhep mulon. Sampai saat ini wong Amerika Latin ngono, Suriname nek ngomong kowe wis madhep mulon lho. Jadi Al-Ka'bah itu kiblat, Ka'bah itu kiblat madhep mulon ngono. Padahal Suriname, Amerika Latin itu posisinya berada di mana? Letaknya di mana? Berada di mananya Ka'bah? Nah, berada di sebelah baratnya Ka'bah sana. Mestinya madhep ngetan, tapi nek ngomong madhep kulon sih. Kalau kita ini posisi Indonesia berada di sebelah timur, sebelah timurnya Ka'bah. Bagaimana bisa menjawab Al-Ka'batu kiblati nek ora tahu madhep kulon, ora tahu madhep Ka'bah? Bapak Ibu, pertanyaan demi pertanyaan yang akan kita jawab ini semua terhimpun di dalam sholat. Maka beruntunglah orang yang menjaga sholat mulai dari akil balik sampai meninggal dunia. Insya Allah ini yang hadir semuanya termasuk golongan orang-orang yang menjaga sholat, dijaga oleh Allah, diberikan taufik hidayah oleh Allah sampai mati kita sama-sama niat menjaga sholat. Amin Allahumma. Perkara sholat ini berat Bapak Ibu. Dalam sebuah hadis yang sahih mafhumnya, siapa yang meninggalkan sholat satu kali saja, maka satu kali sholat yang dia tinggalkan itu akan diadab di alam kubur. Adab itu seandainya ditebus dengan dunia dan isinya, maka tidak cukup, saudaraku sekalian. Kira-kira percaya tidak keterangan ini? Hah? Percaya tidak kira-kira? Nek sampean nggak percaya, sampean mati di sini. Nanti akan terbukti. Udah ini gaspol aja Pak, pengajian ini. Delok model sampean iki potongan iku di gaspol iki.
harus dikasih dosis tinggi. Mergo apa ndabel kabeh kok milih wong sugih apa wong lancak ae pilih. Nek ndabel ono dikai gas sekolah. Bapak Ibu hadirin yang mulia. Ada sebuah hadis Nabi. Saya tidak ngarang, semua yang saya sampaikan ini ada datanya, Pak. Saya bicara pakai data Quran hadis. Ada satu hadis marfu. Hadis itu macam-macam Bapak Ibu. Ada hadis sahih, ada ghairu sahih. Ada hadis hasan, sanadnya. Ada satu hadis yang bernama hadis marfu. Apa maksudnya? Hadis marfu ini keterangan dari baginda Rasul, tapi kalimatnya, lafadznya para sahabat yang membentuk, yang membuat kalimatnya. Sayyidina Umar meriwayatkan satu hadis marfu, keterangan dari baginda Nabi, tapi Sayyidina Umar yang membuat kalimatnya. Nah, itu namanya hadis marfu. Apa hadis ini isinya? Kata Sayyidina Umar, menjelaskan keterangan Rasulullah, as-sholatu fid din mithlu roksi fil jasad. Sholat di dalam agama Islam ini bagaikan kepala yang ada pada badan. Semua anggota tubuh ini, kepala, kaki, tangan, kira-kira mana yang paling penting? Di antara semua anggota badan ini, mana yang penting? Semuanya penting. Kepala penting, kaki penting, tangan penting. Semuanya penting. Di antara sekian yang penting itu kepala. Nah, sholat di dalam agama Islam bagaikan kepala yang ada pada badan. Contoh, ada orang punya kepala, punya tangan, kedua tangan, tidak punya kaki, jalannya ngesot-ngesot, bisa hidup tidak? Bisa hidup. Ada orang punya kepala, punya kaki, tidak punya tangan. Bada orang di alam dunia, andi soko andi tangan, tangan aku dongkap. Berdesin dari Madura mereka. Tadi tangan aku dong. Bisa hidup enggak kira-kira? Oh. Bisa punya kepala, punya kaki, tidak punya tangan, bisa hidup. Tapi kalau ada orang punya kaki sempurna, punya tangan sempurna, tidak punya kepala, bisa hidup enggak gitu? Apa namanya itu? Oh, siapa ngomong jerangkong ya? Nek ono wong, Pak, dhek gak sholat, iku ngono wong sing duwe sikil, duwe tangan, ora duwe ndas. Jenenge apa? Ibu-ibu, sampeyan duwe bojo bapak-bapak, endi bojone gak teko? Bojo sampeyan nek gak sembahyang, iku padha karo wong lanang sing duwe sikil, duwe tangan, gak duwe sirah gelem apa? Lah kaya apa wong lanang gak duwe sirah? Iki gaspol iki. Sampeyan duwe anak wis usia akil balik gak sembahyang. Iku padha karo anak sing duwe sikil, duwe tangan, gak duwe sirah. Nauzubillah ini. Peringatan Isra Mi'raj ini dalam rangka untuk menyegarkan kembali bagaimana giroh imaniyah kita, amaliyah ubudiyah kita sempurnakan, kita teladani baginda Rasul. Bapak Ibu hadirin yang mulia, itu perkara sholat. Nek ono wong ketekanan tamu, depan pintu ada ketok pintu, tok 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 tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, dilihat, oh ada tamu, ngesot gak duwe sikil, kira-kira diterima nggak? Terima bener? Diterima sakno tamu nih gak duwe sikil, dikai mangan ngombe mulai kai duwe. Meni ono tamu maneh tok 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 tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, delok ono tamu duwe sikil gak duwe tangan, diterima nggak? Terima sakno kai mangan kai ngombe kai duwe mulai. Meni ono tamu maneh duwe sikil, duwe tangan, gak duwe das.
putrimu apa enggak? Yo iku bojo sampeyan iku gak sembahyang. Anak sampeyan iku gak sembahyang. Wis bapak wis kasar-kasar. Sing penting mlebu swarga kabeh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sampeyan salah ngundang kula. Urusan Isra Mi'raj ini urusan sholat. Mari ini kok sembahyang kabeh insyaallah. Nggih. Bapak Ibu, sing nomor 1 Kanjeng Nabi riso tentang umat ini bagaimana supaya tidak tertipu dengan keduniaan. Sing nomor 2 Kanjeng Nabi riso kepada umat ini bagaimana supaya tidak meninggalkan sholat. Dulu ketika saya mondok di pelosok Kediri Al-Falah, Allah yarhamu alim allamah Kiai Ahmad Jazuli Utsman. Pernah dengar Kiai Ahmad Jazuli Bapak Ibu? Pernah ya? Dulu ada Kiai namanya Gusmi itu. Gusmi itu putranya. Kiai Ahmad Jazuli ini beliau menjelang wafat dalam keadaan sakit beliau. Ya, namanya orang sakit yang sudah parah diperbolehkan menjamak sholat. Jadi sing oleh jamak sholat itu duduk wong musafir tok boten. Wong telu musafir, loro wong loro, telu wong sibuk. Niku oleh jamak. Wong musafir jelas, wong loro jelas. Wong loro oleh jamak sholat. Tapi loro sing wis masuk kategori sakit parah. Ojo salah paham iki Bu. Jadi Ustaz wong loro oleh jamak. Sampeyan wis sholat, wis mari tak jamak. Lho, apa sampeyan gak lunga? Aku loro, Mas. Loro apa? Ndas ngelu. Wong ndas ngelu ae jamak. Apa maneh loro apa sampeyan? Loro panu. Loro panu jamak iki njaluk ditilangi bathuke wong. Loro sing wis nemen layur jabur uhu. Orang yang sudah sakit parah ini boleh menjamak sholat. Ini keterangan dalam fikih begitu. Kiai Ahmad Jazuli Utsman ini beliau sudah sakit parah. Beliau ini orang saleh, ahli ibadah, akhlaknya, ibadahnya luar biasa, tidak pernah meninggalkan sholat. Begitu menjelang zuhur beliau ambil wudhu, setelah wudhu lalu sholat. Duhur jam 12, taruhlah jam 12 siang. Jam 12 beliau sholat duhur. Setelah sholat duhur kemudian sholat asar dijamak. Duhur petang rokaat, asar petang rokaat, wis mari. Subhanallah, kersane Gusti Allah, kuasane Allah. Jam 1 awan beliau wafat meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong sing model koyo ngeten iki mboten patek kathah tunggale. Mergo apa? Mati nggawa kelebihan sholat. Lah sing akeh piye? Sing akeh wong mati nggawa utang sholat niku sing akeh. Nauzubillah min. Bagaimana beliau membawa kelebihan sholat, wafat meninggal dunia? Ini apa? Duhur sudah dikerjakan, asar sudah dikerjakan, jam 1 siang beliau wafat meninggal dunia. Padahal asar belum masuk waktunya. Asar jam pinten Bu? Jam 3 loh ini, jam 3 ini adzan asar itu. Baru masuk waktu asar. Beliau jam 12 sudah sholat duhur selesai, sholat asar selesai, jam 1 siang wafat meninggal dunia. Sholat duhur asar dijamak, mergo wong loro. Wong model kaya ngeten iki gak pati akeh tunggale, mati nggawa kelebihan salat. Lah sing akeh mati nggawa utang salat. Nauzubillah min. Kira-kira sampeyan duwe utang salat, Bu? Hah? Nek tak delok-delok modele sampeyan niku wong apik kabeh. Amin Allahumma amin. Ojo amin-amin tok dicocokno iki, Bu. Bon, iki bab salat. Oh, sing nomor 1 nopo Kanjeng Nabi riso Bapak Ibu jajal seiling kan? Apa yang pertama tadi? Yang kedua apa? Pas tentang sholat. Wis, sing nomor 3
diterus nongku acara Isra Mi'raj tahun depan. Oh, ini menyangkut strategi pasar ini. Diterus lo kabeh iku gak ngaji maneh lho. Wis ya, cukup ya. Saiki wudu kabeh, ayo sholat nanti ini bareng-bareng ya. Ibu-ibu yang libur wudu enggak apa-apa. Saya masih punya wudu. Sampai yang sudah punya wudu segera buat shop di sini, yang belum punya wudu segera ambil wudu, nanti kita sholat berjamaah sama-sama. Baik ya? Masih punya wudu semuanya? Hah? Oh belum. Sudah batal semua. Baik, nanti ditungani mari sembahyang ya hitungani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.